Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Nur Arifah dari PAI 5D, NIM 2021010112. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Saya akan membuat video tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MTS atau MA. Saya akan membahas tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester genap tahun 2021. Yang saya bahas kali ini adalah penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Perhatikan peta konsep berikut ini. Penguasa besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah dibagi menjadi 3. Penguasa besar Daulah Ayyubiyah, kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah memajukan peradaban Islam, sumbangsi besar ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas 2 peta konsep. Yang pertama, penguasa besar Daulah Ayyubiyah, yang kedua, kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah memajukan peradaban Islam. Nilai karakter yang dapat dikembangkan. Yang pertama, semangat, yang kedua, cinta ilmu, yang ketiga, produktif, yang keempat, kreatif, yang kelima, inovatif, dan yang terakhir, tanggung jawab. Penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama lebih kurang 79 dengan wilayah yang sangat luas. Terdapat 9 kekuasaan pada masa dinasti Ayyubiyah sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. Yang kedua, Sultan Al-Aziz Imaduddin 589 sampai 596 Hijriah atau 1193 sampai 1198 Masehi. Yang ketiga, Sultan Al-Mansur Nasiruddin 595 sampai 596 Hijriah atau 1198 sampai 1200 Masehi. Yang keempat, Sultan Al-Adil Saifuddin 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Yang kelima, Sultan Al-Kamil Muhammad 615 sampai 635 Hijriah atau 1218 sampai 1240 Masehi. Yang keenam, Sultan Al-Adil Saifuddin 635 sampai 637 Hijriah atau 1238 sampai 1240 Masehi. Yang ketujuh, Sultan As-Saleh Najmuddin 637 sampai 647 Hijriah atau 1240 sampai 1249 Masehi. Sultan Al-Mu'azzam Turansyah 647 Hijriah atau 1249 sampai 1250 Masehi. Sultan Al-Ashraf Mazzawaruddin 647 sampai 650 Hijriah atau 1250 sampai 1252 Masehi. Di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Amati gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari kota Kairo. Ini adalah kota Kairo, Mesir. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyub, kota Kairo, Mesir menjadi kota yang sangat maju. Setelah kalian mengamati gambar berikut, mungkin kalian akan bertanya. Yang pertama, mengapa kita perlu mengenal para penguasa Daulah Ayyubiyah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran para penguasa dalam membangun kemajuan Daulah Ayyubiyah? Dan yang terakhir, nilai positif apa yang kamu dapatkan dari perjuangan para penguasa Daulah Ayyubiyah dalam membangun peradaban Islam masa itu?
Yang pertama kalian perhatikan, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. Biografi dari beliau adalah: nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyubi dan pamannya Asaduddin Sirku hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya Tikrit atau Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra ilmu, kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah, dan dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus, dan pada umur 24 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya yaitu Asaduddin Sirkuh dalam memimpin pasukan muslim ke Mesir. Salahuddin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadzhab Syiah. Salahuddin merupakan salah satu seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin, dibuktikan dengan caranya kalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya, yaitu wazir, orang-orang cerdas dan terdidik, diantaranya Al-Qadi, Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahani. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat, Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 37 tahun. Keperwiraannya beliau adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok, kota di Kairo, dan Bukit Mukatam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disambungkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan yang diberi nama Qul'atun Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi terjadi perang salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Berikut peperangan terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama yaitu pertempuran Safuriyah 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang kedua yaitu pertempuran Hittin bulan Juli 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Dan yang terakhir, pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis 27 Rajab 583 atau 1187 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Demikianlah pemimpin Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua, Sultan Al-Adil Saifuddin 596
sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Sering dipanggil Al-Adil, nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang pemerintahannya pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Abdul yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seseorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Prestasi Al-Malik Al-Adil adalah: yang pertama, antara tahun 1168 sampai 1169 Masehi, yaitu mengikuti pamannya Syirkuh ekspedisi militer ke Mesir. Yang kedua, tahun 1174 Masehi, yaitu menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Yang ketiga, tahun 1169 Masehi, dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Yang keempat, pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi, yaitu kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang kelima, pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi, yaitu menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi, yaitu menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Dan yang terakhir atau ketujuh, menjadi gubernur Syria di Damaskus. Selanjutnya adalah Sultan Al-Kamil Muhammad 1218 sampai 1223 Masehi. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasaruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dinayat atau Damyata, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu. Dan konspirasi itu pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain: yang pertama, yaitu mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota kecil kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Peristiwa-peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil adalah: yang pertama, pada tahun 1218 Masehi, memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Damyat atau Damyata. Yang kedua, menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi, menggantikan Al-Adil yang meninggal. Yang ketiga, pada tahun 1219, ia hampir kehilangan tahtanya. Yang keempat, pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang kelima, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjuangan damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yang keenam, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Muazzam saudaranya. Yang ketujuh, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di Kubah dan di Kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Yang kedelapan, Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Saleh Al-Ayyubi. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil. Setelah kalian mendengar dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama,
yaitu jelaskan secara singkat biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, sebutkan salah satu prestasi besar yang telah dicapai oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang ketiga, sebutkan 3 penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Yang keempat, sebutkan 3 prestasi Al-Malik Al-Adil Saifuddin. Yang terakhir atau yang kelima, sebutkan 2 peristiwa yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil. Demikianlah pembahasan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian belum paham, bisa kalian putar lagi videonya dari awal sampai akhir. Selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.